untuk percepatan vaksin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. Tahun Smart FM Network, merawat asa, komitmen konsisten dan penuh cinta. Selamat siang Smart Listeners, di tengah suasana gembira perayaan HUT Smart FM Network, kami ajak Anda untuk mendapatkan inspirasi dan juga pencerahan bagaimana kita semestinya untuk merawat asa. Dan sebelumnya Smart Listeners, saya bacakan kuis terlebih dahulu ya. Ini untuk formatnya, Anda bisa ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, spasi jawaban, kirim ke 0811 757 1018. Pertanyaannya adalah, nama anjung seni terbesar di kota Pekanbaru yang terletak di Jalan Sudirman itu apa ya? Silakan jawab segera di 0811 757 1018 karena ada dua voucher hotel untuk 2 orang pemenang. Nah, dan Smart siang ini Inspirasi Merawat Asa kita bersama dengan Pak Daniel Fili, owner dari Digima Asia, dan juga Pak Erik Nainggolan, owner dari Solvi.com. Saya sapa dulu Pak Daniel, selamat siang. Selamat siang. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah sehat semuanya. Gimana, sehat di Pekanbaru? Alhamdulillah sehat, Aruna di sini Pak. Iya. Baik, Bang ini Erik, ada, Erik. iya kita bertiga ya Pak ya, bersama dengan Pak Erik juga. Pak Erik sehat Pak? Sehat, puji Tuhan. Baik, yang penting sehat dulu ya Pak ya. Iya. Bagaimana kondisinya di situ, sehat semua? Kalau untuk tim Smart FM Pekanbaru, alhamdulillah sehat semua sampai hari ini Pak. Alhamdulillah. Tapi situasi dan kondisi Pekanbaru ini agak berada dalam warning gitu ya Pak ya. Oh, tapi tidak berkabut ya? Tidak berkabut, alhamdulillah tidak berkabut. Ingatnya Pekanbaru kabut ya Pak ya. Iya. Baik. Jadi Smart Listener, mungkin Anda yang mendengarkan kami melalui radio konvensional, kalau dari pagi tadi mendengarkan seperti apa perjalanan dari 25 tahun Smart FM Network, kita dari berbagai kota, kali ini giliran kota Pekanbaru ya, bersama dengan Pak Daniel Fili dan juga Pak Erik Nainggolan. Jadi kalau biasanya Anda mendengar Smart e-commerce dan juga Smart Digital ya, ini saya bersama dengan kedua narasumber tersebut masih melalui dengan teknologi. Jadi kita melalui dengan Zoom ya Pak ya, kita memang menikmati sekali perkembangan teknologi kali ini. Mungkin kalau tidak ada Zoom, saya tidak akan berbincang atau juga ngobrol dengan Pak Daniel Fili dan juga Pak Erik Nainggolan ya. Tapi mungkin juga kita ketemu di kafe loh. Oh. Iya, betul. Saya senang kalau dikasih kode begini Pak. Suasana Bang Erik udah di kafe tuh, kira background-nya gitu. Baik, sebelum saya ke Pak Erik, saya ke Pak Daniel dulu ya. Pak, kita melihat perkembangan teknologi saat ini kan memang demikian pesat. Kemudian juga kita bisa bilang sangat-sangat memudahkan seperti kita di siang hari ini ya. Namun juga berdampak sepertinya sebaliknya Pak. Ada ya, kita bisa sebut sebagai teknologi itu memiliki 2 mata pisau. Kalau Pak Daniel sendiri melihat hal ini seperti apa sih Pak? Iya, persis sih sebenarnya kalau bilang pedang bermata pisau 2 gitu ya. Kalau kita bicara teknologi, sekarang berkembangnya bukan pesat lagi gitu. Kalau dulu kita hitungannya jam. Saya kalau ingat, kalau kita mau dapat berita tuh dulu kita overnight dulu nonton berita, pun telat gitu ya, terus baca koran gitu kan. Sekarang setiap detik, bahkan baru kejadian aja itu udah sampai di tangan kita, bahkan di beda negara gitu ya. Nah makanya kita menyebutnya pada tahun 2000 itu kita menyebut dunia ini udah flat gitu. Jadi nggak bundar lagi, nggak menunggu lagi untuk berotasi, langsung dapat tuh. The same times ya, hitungannya udah per second. Kalau bicara dampak pedang bermata yang benar, ada dampak positif, ada dampak negatif gitu ya. Tergantung kita menggunakan kacamata yang mana nih, ya kan? Kacamata yang kalau kita lihatnya semua negatif ya akan semuanya menjadi negatif. Tapi kalau kita melihatnya dengan sesuatu yang positif ya positif. Ya kan, salah satu yang luar biasa yang hari ini kita celebrate juga kalau
Tokped ya, Tokopedia dan Gojek bersatu gitu. Itu suatu hal luar biasa loh. Itu dua karya anak bangsa itu yang membangun, yang kontribusi ke perekonomian Indonesia seperti apa. Bang Erik bisa bercerita tentang itu ya. Kita lihat, dan itu dampak yang amat sangat luar biasa. Apalagi selama pandemi gitu kan, selama pandemi. Saya nemani istri aja sebelum pandemi, kita tuh belanjanya bawa uang. Nggak mengenal yang namanya pembayaran tuh lewat QR code. Dia waktu itu Gojek tuh sampai kasih cashback 3.000 tuh belanja gitu. Tapi Wah, ini kapan ini Pak Daniel ini? Harus dilacak waktunya nih, kapan nih? Nah, iya. Jangan Pak, jangan dilacak gitu. Jangan bulan lalu ya. Jangan sampai nggak jadi, Pak. Bulan lalu gitu. Nah, sekarang semuanya udah nggak pegang cash gitu. Itu even pasar tradisional gitu. Udah nggak pakai cash gitu. Artinya perubahannya sedemikian cepatnya. Jadi ketika kita lihat pandemi, membantu lebih cepat, yes. Tadinya orang denial, sekarang mau nggak mau accept gitu kan. Ternyata begitu beradaptasi membawa keuntungan buat mereka. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat yang negatif banyak sekali. Ya kan, kayak lebaran kemarin dari data Telkomsel, data M3 gitu ya. Banyak lebaran orang malah main game habisin kuota. Ya bukan silaturahmi, malah main game gitu kan. Terus bicara tentang prokrastinasi. Tiba-tiba aduh udah sore nih, ya kan, belum sholat, belum ini, belum apa gitu kan. Kemudian pekerjaan terbengkalai, itu sisi negatifnya. Nah, kita mulai dari mana? Dua-duanya ada. Pilihannya di mana? Ya di kita sebenarnya. Itu sih. Tergantung seperti apa kita melihat ya Pak ya. Betul. Saya ke Pak Erik dulu, ke Bang Erik dulu, Pak Daniel ya. Tadi kalau kita sudah mendengar, tadi kita sudah mendengar bagaimana Pak Daniel V menjelaskan seperti apa kita melihatnya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari sisi positif ya itu akan menjadi positif, kalau kita melihat dari sisi negatif ya itu akan menjadi negatif. Dan Bang Erik, ketika kita berbicara tentang e-commerce, ini tentu akan memiliki dampak yang sangat signifikan ya terkait dengan perkembangan teknologi untuk e-commerce ya Bang ya. Singkat saja Bang, karena kita sudah diminta untuk break. Maaf Bang, ternyata dikerjain Bang, nanti aja kita jawab setelah jeda iklan ya Bang. Oke. Baik. Baik, Listeners, terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini. Kami akan kembali sesaat lagi bersama Pak Bang Daniel dan juga Bang Erik. Tetap di 101,8. Bang Erik, tadi sempat terpotong. Kalau dari sisi Pak Daniel ya, kita yang sebagai pengguna merasa itu adalah dua mata pisau. Kalau misalnya kita berpikir positif akan menjadi positif, kalau kita berpikir negatif akan menjadi negatif. Bagaimana dari sisi e-commerce Bang? Apakah dua mata pisau ini juga berlaku atau ketika teknologi berkembang, e-commerce ngikut gitu Bang? Ya, jadi benar sekali semua aspek kita selalu harus bisa lihat dari dua sisi ya, positif negatif ya. Tapi menurut saya alasannya mengapa dunia secara global ini berubah haluan ke digital karena lebih banyak positifnya sebenarnya. Ya kan, banyak sekali benefit, apakah itu dari akurasi, apakah dari efisiensi, kecepatan dan sebagainya. Namun kalau kita mau lihat negatifnya, menurut saya negatif yang kita bisa lihat adalah orang-orang yang tidak bisa menikmatinya gitu loh. Ya. Karena masih banyak juga ya, dan ini merupakan sesuatu yang kita sayangkan karena teknologi ini sebenarnya kalau saya ngajar kebetulan saya ngajar di Prakerja juga mengenai smart e-commerce. Pada waktu saya sampaikan itu kita ketinggalan 15 tahun loh ya. Kenapa ketinggalan 15 tahun? Karena sebenarnya teknologi ini sudah banyak dilakukan tetangga atau negara-negara yang jauh dari kita ini 15 tahun lalu gitu. Cuma karena kita suka lagu terlena gitu kan. Jadi akhirnya kita terlena gitu. Yang ngapain kita online, kalau umpamanya bisa meeting di kafe ya kita nggak perlulah meeting. Zoom ini saya pakai itu 2018 loh. Ya, tapi kebanyakan teman-teman dulu yang mau kita ajakin pakai Zoom nggak mau, lebih senang ketemu gitu. Jadi sekarang dari sisi negatifnya cuma yang tidak bisa menggunakan saja. Kalau menurut saya karena saking banyaknya positifnya ya. Begitu kira-kira Mbak Runa. Itu kita lanjut sedikit Bang terkait dengan ini tadi untuk e-commerce ya. Ini memang Abang sebutkan tadi memang banyak untuk e-commerce sisi positifnya kayak memang cepat, kemudian efisien gitu ya Bang untuk dari sisi e-commerce ya. Tapi kalau kita bicara tentang second city Bang, apakah dari Bang Erik juga melihat pandangan bahwasanya di Indonesia ya semua e-commerce akan memanfaatkan teknologi atau memang masih tetap ada pengkotak-kotakan di daerah ini seperti ini, di daerah ini ya begini gitu. Apakah masih seperti itu Bang sebenarnya? Masih. Unfortunately sangat disayangkan ya. Masih terjadi seperti ini. Yang pertama ya menurut saya itu karena mindset ya.
mindset belum memahami bahwa sebenarnya sudah tidak ada batas lagi di era borderless ini untuk sebuah perusahaan raksasa dengan seorang influencer ya, bisa influencer yang bikin mendominasi ya, bisa perusahaan raksasa yang minta tolong sama influencer gitu ya. Karena apa? Karena influencer yang tiap hari liatin monitor laptop atau iPhone-nya 25 jam sehari, dia lebih kompeten dari perusahaan besar. Ya, perusahaan besar harus menjalankan core bisnisnya, sedangkan influencer menjalankan hobinya yang berurusan langsung dengan marketing gitu ya. Jadi kenapa itu masalah pertamanya itu mindset, banyak yang belum paham di daerah karena mereka terbelenggu oleh kotak-kotak kedaerahan. Itu yang pertama. Dia merasa barrier itu masih ada, padahal sudah nggak ada. Ya, saya tahu ini karena kita berinteraksi dengan mereka pada waktu mereka tahu, oh sekarang bisa ya, bisa siapa aja udah bisa kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa logistik yang pendukung dari sarana online ini yang masih didukung sama sarana offline, misalnya logistik ya, memang belum sama. Kita nggak bisa bilang sama ya, jujur ya. Kita nggak bisa bilang fasilitas logistik, transport, pengiriman barang nggak usah begitu deh. Cabang aja, cabang sebuah perusahaan pengiriman yang paling terkenal di kota besar belum tentu ada dan mau pergi ke daerah. Jadi itu masih menjadi kendala yang tidak dipungkiri. Nah, yang ketiga ternyata ada tiga yang saking saya mendalaminya ya, yang bisa menunjukkan bahwa kondisi ini agak tinggi di daerah, yaitu profesionalisme ya. Profesionalisme pemain-pemain di daerah itu masih dianggap remeh sebelah mata. Padahal itu penting sekali karena kita nggak bisa menunjukkan performance kita selain dari apa yang dilihat orang di layar HP kita. Udah itu aja. Pada waktu kita melakukan kesalahan kita dinilai dari situ. Kita nggak bisa perbaiki dengan senyum, kita nggak bisa perbaiki dengan silaturahmi, pertemuan, ngobrol-ngobrol, nggak bisa. Nah, pada waktu di daerah masih merasa ini tidak se-real bisnis offline, itu bisa jadi masalah. Harus diperbaiki mindsetnya ya Bang ya ternyata ya. Betul. Baik, tadi Bang Erik sempat menyinggung influencer, saya ke Pak Daniel deh Pak. Ini kita lihat kalau sudah bicara tentang influencer Pak, kita akan membahas tentang media sosial. Berbicara media sosial, ada banyak sekali tingkah atau perilaku pengguna media sosial, mungkin termasuk saya gitu ya Pak ya. Ini yang berperilaku tanda kutip Pak kurang baik. Ini apakah juga akan berpengaruh misalnya kayak banyak sekali hal-hal yang buruk terjadi di media sosial, males deh menggunakan media sosial. Apakah ini juga akan mempengaruhi mindset dari pengguna media sosial Pak? Kalau misalnya terlalu banyak orang yang berperilaku kurang baik. Oke, terima kasih. Menarik tuh, tadi Bang Erik juga menyampaikan tentang mindset, saya setuju banget. Lalu pemerataan kita tidak rata sebenarnya gitu kan ya. Dan bahkan kalau saya boleh berpendapat, beberapa oknum ya, saya sebutnya oknum itu malah menghambat supaya itu nggak kejadian. Karena kan akan terjadi transparansi. Beberapa kita tidak mau jadi transparansi. Nah, kalau kita bicara influencer, ya betul, fokusnya influencer ya di media sosial gitu. Fokusnya perusahaan ya bisnisnya gitu. Masing-masing punya fokus gitu kan untuk melakukan itu. Nah, kalau terkait dengan media sosial, ya setuju. Ketika dilihat bahwa si pengguna itu dia melakukan sesuatu, kita lihat ya selama Lebaran ini ya banyak kasus. Makanya saya di beberapa komunitas tuh ngomongnya gini, lebih gampang minta maaf daripada minta izin sekarang. Susah keluar izinnya, tapi udah bablas baru kita, maaf ya Bang, saya salah nih Bang, gitu kan, sudah melakukan gitu kan. Ada beberapa kasus kan kayak kemarin dicegat dan lain sebagainya. Nah sebenarnya itu kita tidak bicara lagi tentang kompetensi, kita tidak bicara lagi tentang bagaimana mereka menggunakan, tapi kita bicara tentang bagaimana literasi digital dari masyarakat golongan tertentu itu mereka nggak paham gitu, mereka nggak paham, dan pahamnya setelah kejadian, loh saya direkam toh, loh seluruh Indonesia tahu toh, loh langsung saya ketangkep toh, akhirnya semua kelacak semuanya gitu kan. Tapi waktu dia marah, ketika dia melakukan rekaman, kemudian mereka melakukan banyak hal gitu ya, mereka nggak menyadari. Kita mulai dari misalnya beberapa influencer yang lakukan kesalahan. Misalnya mereka plank yang waktu kejadian yang menggunakan kardus yang diisinya sesuatu yang tidak layak dan lain sebagainya seperti itu kan. Kejadian lalu minta maaf gitu ya. Sehingga meminta maaf itu menjadi sesuatu yang kayaknya mudah sekali gitu. Tapi ketika saya lihat literasi digital ini menjadi sangat penting.
untuk masyarakat Indonesia. Juga termasuk tadi Bang Erik menyampaikan tentang profesionalisme, benar gitu. Sebenarnya keuntungannya apa? Kita bisa belajar banyak hal dari media sosial. Banyak banget konten, apalagi selama pandemi. Semua orang mau bermunculan di media sosial untuk memberikan pengetahuan, skill apapun gitu. Tapi sisi yang lain itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini akan menghambat nggak sih Bang sebenarnya perkembangan yang kedepannya untuk lebih baik ketika perilaku buruk? Saya merasa bahwa saya belakangan ya Pak ya, perilaku buruk terjadi di media sosial itu malah lebih viral gitu. Saya minta pendapat untuk keduanya ya. Betul, karena gini, karena orang suka melihat yang buruknya, bukan yang baik. Itu dia. Diviralkan. Ya kan? Yang baik, misalnya deh, apa yang dilakukan Bang Erik itu semua positif, itu oke banget, membangun masyarakat kita yang kurang mampu perekonomian dan sebagainya untuk menjadikan itu nggak ada yang mau viralin Bang Erik. Betul. Tunggu aja sebentar lagi Pak Daniel, bentar lagi kita mau melakukan sesuatu melanggar hukum nih. Jangan dong. Biar viral gitu kan. Kenapa? Nah, karena bagi orang tertentu konten itu kurang menarik. Yang menarik apa? Yang nginjek kaki orang, yang melanggar hukum, itu jadi menarik. Nah, sayang sekali kalau kita punya infrastruktur yang lumayan bagus ya, saya nggak bilang bagus sekali, lumayan bagus gitu ya, tapi kita pergunakan untuk sesuatu yang kurang tepat. Kita tidak mengedukasi masyarakat kita gitu. Coba kalau kontennya Bang Erik untuk mengedukasi itu yang diviralkan. Coba kemarin ketika kita mensosialisasikan tentang tidak boleh mudik, coba para influencer itu mensosialisasikan. Saya pikir semua orang tahu gitu, tapi mana influencernya nggak ada, karena nggak akan ada yang mau buy konten itu, ya Bang Erik ya. Iya betul. Tapi coba kalau ada artis kecemplung misalnya gitu kan, wah itu semua orang buy, jadi akhirnya semua orang like jadi banyak gitu ya, kurang lebih kayak gitu Bang Erik ya. Iya betul. Setuju. Bang Erik sedikit tuh Bang, sebelum kita break untuk sesi yang kedua, berarti ada membuat konten positif untuk Bang Erik juga saat ini ya, otomatis itu menjadi tantangan tersendiri nggak sih Bang, ketika semua orang pengennya ngelihat yang viral itu yang negatif, yang aneh-aneh, yang lucu-lucu gitu, pasti ada apa ya, kita nyebutnya tantangan tersendiri yang harus Abang jalani gitu. Ya, konten positif itu sudah ada jalurnya sendiri. Jalur-jalur konten positif itu news semua yang formal. Ya, dan itu bukan sesuatu yang dicari, yang diharapkan oleh orang-orang yang semua online, yang pada umumnya semua mencari bagaimana menjinakkan dia punya emosi. Orang itu sekarang membutuhkan sesuatu dari digital itu untuk emosinya. Jadi seperti yang dibilang Jeff Bezos ya, semua orang menuntut kita untuk menjadi common, sama dengan dunia. Tapi Jeff Bezos bilang kalau mau sukses kita harus melakukan yang sebaliknya. Baik. Kita akan lanjutkan pembicaraan seru kita semua listeners yang benar-benar menginspirasi dan juga akan merawat asa kita untuk kedepannya tentu saja dalam bidang teknologi. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan. Saya ke Pak Daniel Fili dulu ya Bang Erik ya. Ya baik. Ini kayaknya lebih masuk dulu kepada Daniel Pak. Ini agar kita tidak mendewakan. Ini kan apa-apa kita medsos, apa-apa kita upload, apa-apa kita harus, netizen tuh harus tahu gitu loh. Ini agar tidak seperti ini Pak. Tadi kan kita berbicara terkait dengan mindset ya. Agar mindset kita tidak segala hal harus kita share, kemudian segala hal netizen harus tahu, itu bagaimana sih Pak caranya? Oke, menarik nih kalau pertanyaannya mendewakan gitu ya. Kalau mendewakan tuh kan kalau istilah kita zamannya saya sama Bang Erik mungkin namanya idol ya Bang ya. Idol. Ini mendewakan. Indonesian Idol. Wah pokoknya kalau idolnya pakai apa dia mesti pakai apa gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin lebih tepat kalau kita bicara e-commerce kali ya. Kalau mendewakan, kalau saya bilang ketika ngomongin sosial media, bahkan manusia ini udah menjadi robot ataupun menjadi zombie sebenarnya. Ya kan, jadi bukan jadi manusia lagi. Maaf saya mengatakan ini kenapa? Karena memang datanya udah terlalu banyak. Bahkan kalau kita lihat di beberapa survei itu dikatakan bahwa Indonesia ini termasuk yang paling parah. Jadi mengeluarkan laporan tahunan terbaru tuh antara mengukur tingkat kesopanan netizen, itu pengguna internet itu termasuk yang paling parah tuh dari Digital Civility Index. Indonesia tuh paling parah seperti itu, se-Asia Tenggara ya. Nah ini menarik. Kenapa? Karena contoh, tiap pagi kita bangun tidur, ya kita upload aja kontennya, gitu. Tapi kita nggak tahu tujuannya apa gitu. Ya kan, bangun tidur terus harus saja ngeceknya Instagramnya Bang Erik gitu misalnya kayak gitu kan. Jadi, tapi nggak tahu tujuannya apa gitu. Ya kan, semuanya ada di smartphone-nya kita.
Nah, salah satu bentuknya ketika kita ketinggalan smartphone, kita akan balik lagi ke rumah untuk ngambil smartphone itu. Tapi ketika kita ketinggalan dompet, bahkan ada yang ketinggalan istri, ya saya punya pengalaman tuh ketinggalan istri ya. Itu jadi istrinya, sengaja, Pak. suaminya ini waktu kita lagi ke gereja, istrinya masih di rumah. Jadi suaminya udah di gereja, dia cari istrinya ada di rumah. Nah, artinya kita udah jadi slave. Ya, ketergantungan kita sangat tinggi. Bahkan banyak dari kita, terutama anak remaja, itu menanyakan gitu. Tidak bertanya lagi apa yang mereka lakukan itu, mereka nggak paham lagi, just do it. Contoh yang paling dampak, hoax. Kadang-kadang ini kan hoax, oh ya hoax ya, karena jaringnya udah terlalu mudah untuk memforward tanpa mikir lagi. Nah, itu bukan dewa lagi. Kalau dewa kan dia pahami, dia elu-elukan, dia follow, dia memahami banget tuh, ya kan? Tapi bahkan ini kita udah jadi slave. Seolah-olah kalau kita nggak lakukan tuh kayak apa ya, nggak culture ya, kalau orang sekarang bilang nggak culture aja kalau nggak lakukan gitu. Ya kan, kalau nggak like, nggak culture aja seperti itu. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sangat-sangat bahaya. Karena kita setelah menghilangkan kemanusiaan kita, being-nya kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu, mesti kan kita pikir dulu, kita olah dulu, ya kan? Apa bagusnya, apa baiknya, dampaknya, dan lain sebagainya sebelum kita melakukan. Tapi banyak dari kita hanya melakukan tanpa mikir lagi, seperti itu. Thinking before sharing itu tadi ya Bang, penting ya Pak ya. Yes. Baik, Bang Erik, ini kalau dari Pak Daniel, ini ketika kita bicara, kalau sama Pak Daniel kita bicara individual ya Bang. Tapi kalau bisa bicara sama Bang Erik, ini terkait dengan, kan punya kesempatan mengajar di kelas yang digagas pemerintah juga ya Bang ya, untuk UMKM ya. Iya benar. Ini gimana sih Bang sebenarnya respon dari para pelaku UMKM ketika mendapat pelajaran-pelajaran tentang otomatis tentang pengembangan dan perkembangan teknologi untuk usahanya itu, nerima nggak sih Bang? Atau malah yang kayak ada yang denial atau yang ini kayaknya susah nih atau gimana sih Bang? Nah itu tadi saya sudah kasih bocorannya di sesi sebelumnya. Mereka kaget bahwa border itu sekarang sudah borderless sebenarnya. Nah mereka menunggu perwakilan pemerintah atau Perda untuk datang menyelamatkan mereka, nggak akan terjadi. Karena semuanya sudah online dan sebenarnya itu kan masalah mindset tadi ya saya bilang ya. Jadi dari yang kita sampaikan ke mereka sebenarnya nggak memerlukan kita kalau mereka berani adventure sendiri ke dunia digital sana karena sudah borderless. Biasa kalau di kelas saya kasih contoh Mas Zohri dulu dia pergi menjadi atlet kelas dunia di Eropa ya. Dia modal sendiri, dia nggak peduli. Tidak ada dana dari pemerintah, dia beli sepatu sendiri, dia beli tiket sendiri, dia berangkat sendiri, dia menang sendiri. Kan gitu. Nah pada waktu menang nggak ada bendera kan, makanya dia cari. Ingat nggak Mas Zohri dulu pelari cepat? Ya. Nah kondisi kita tuh saat ini seperti itu sebenarnya. Pada waktu saya sampaikan di kelas baru sepertinya mengkonfirmasi. Iya ya, kita nggak ada lagi yang perlu kita tunggu. Ya. Era ini sudah seharusnya kita manfaatkan. Baru bergegas, kaget dan bergegas. Memang sebenarnya kondisinya sudah seperti itu dan nggak ada lagi yang perlu ditunggu. Dan ini nggak ada yang tahu sampai kapan. Ini fenomenal sekali ya. Gary Vaynerchuk salah satu digital marketer yang hebat saat ini digunakan oleh perusahaan seperti Apple ya. Dia sampaikan momen ini belum pernah terjadi di mana sekali klik bisa viral satu global, satu dunia itu. Satu dunia. Iya. Sekitar 4,3 miliar orang yang online bisa dapat informasinya, itu baru terjadi saat ini. Sudah menjadi peluang yang sangat luar biasa kalau dimanfaatkan oleh UMKM sebenarnya Bang ya. Luar biasa, makanya jangan macam-macam sama influencer. Sekali klik ya Bang. Sekali klik ya. Iya, sekali klik. Tapi Pak Bang Erik, Pak Daniel, kadang-kadang kalau kita ngeliat influencer itu kan kok kayaknya enak, terus kemudian bahagia selalu. Tapi kan kadang ini bisa menjadi tipu daya nggak sih Pak? Bahwasanya apa yang sebenarnya kita lihat di dunia digital itu tidak seperti realnya gitu. Nah bagaimana semestinya kita merespon hal-hal yang seperti ini Pak Daniel dan juga Bang Erik, silakan. Kalau ya jadi saya sambung ya. Silakan. Karena masih berhubungan tadi. Jadi menurut saya ya itu adalah deritanya influencer itu sendiri ya. Karena apa? Dengan kondisi yang saat ini sebenarnya di balik layar dia juga memiliki dilemanya sendiri ya. Dia harus mempertahankan, dia harus perform. Sekali nggak perform semua orang nanya. Yang nanya bukan 2-3 orang,
Ya kalau dia punya 1 juta follower, yang bertanya itu 1 juta follower. Ya, saya kasih contohnya Casey Neistat ya, pernah mengalami kegalauan yang sangat dahsyat. Casey Neistat adalah salah satu vlogger yang populer yang pernah datang ngevlog sama Pak Presiden Jokowi, bayangkan ya. Nah setelah dia kehabisan bahan ya, dia bingung tuh, dia pindah-pindah cari inspirasi. Pindah kota, pindah program, ganti program baru, ganti kantor dan sebagainya. Jadi semua ini seperti saya sampaikan tadi belum pernah dialami ya Pak Daniel ya. Kita nggak tahu ini mau kemana kok. Ini belum pernah dialami. Nah selagi kita masih bisa memanfaatkannya, stay sane, tetap waras lah. Ya karena nggak kebanyakan dalam suatu aspek tertentu selalu nggak bagus. Apapun yang kebanyakan nggak bagus kan begitu ya. Kalau dari Pak Daniel gimana Pak? Kalau ini Nah, aku sepakat banget tuh. Sepakat banget dengan Bang Erik ya. Memang setiap orang tuh, jadi makanya saya suka bilang, orang datang, jadi YouTuber aja enak. Tidak ada pekerjaan yang enak, saya kasih tahu. Tidak ada. Enggak ada. Saya kemarin mau jualan martabak Pak, lihat angka penjualan martabak. Katanya enak ya? Banyak Bukan cara. Pak, penjualan martabak 2017 sampai 2018 itu 500 miliar. Itu jualan martabak aja. Betul. Itu kan kita lihat jumlah 500 miliarnya. Ya kan? Bagaimana mengelola sampai 500 miliar itu yang jarang orang lihat gitu. Ya kan? Dia bisa sampai 500 miliar itu, berapa banyak batu jurang yang dia naiki dan yang turunin, yang dia jatuh, yang berdarah-darah gitu kan. Karena nggak ada mulus seperti itu. Berapa banyak akun Instagram yang diganti Pak? Iya. Nah berapa banyak tuh Bang Erik kalau ditahu tuh, ya kan? Terus berapa banyak yang mencelah gitu kan? Apalagi di awal, kamu cuma jualan martabak, mana mungkin sih kaya gitu kan? Kayak gitu. Itu sama aja. Ketika Jack Ma pertama kali memulai, kan dari belasan teman, yang ikut cuma berapa orang kan? Nah story itu yang banyak orang nggak tahu. Tapi kalau kembali lagi ya, kalau kita lihat bahwa memang tidak ada yang mudah. Nah kalau kita selalu, memang di sosial media ini banyak sekali yang menampilkan fake, kepalsuan. Tapi balik lagi, ya kan? Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pribadi. Ya kan? Kalau saya selalu membalikan itu bagaimana human being-nya kita. Kalau kita memang menampilkan apa adanya, ya itulah kita gitu. Tapi kalau kita tidak mau menampilkan apa adanya kita, ya itu juga kita gitu kan. Jadi sebenarnya by sosial media kita bisa mengenal dalam sekian persen ini siapa dan lain sebagainya. Nah, tadi Bang Erik menyampaikan betul. Jadi selama ada infrastruktur, kemudian selama ada media, jadilah orang yang baik dan yang benar dan jangan gila gitu. Ya kan? Dan jangan gila gitu. Nah, baik, jangan main gila juga. Jangan main gila juga dan jadilah bermanfaat gitu. Karena itu 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen konsisten dan penuh cinta. Baik, Smart listeners yang sudah menjawab kuis di siang hari ini, nanti di akhir segmen ini saya akan bacakan pemenangnya ya, dan hadiah akan bisa diambil nanti di Senin di pukul 8 hingga pukul 17. Anda boleh hadir atau juga datang ke kantor Smart FM Pekanbaru. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Daniel Pilly dan juga Bang Erik Nainggolan. Ini memang kalau berbicara terkait dengan teknologi, serunya tuh luar biasa ya Pak Daniel dan Bang Erik ya. Seru karena bergesekan dengan uang. sama socialize. sama sosial dan juga uang ya. Baik, Pak, ini tadi kita sudah bicara terkait banyak sekali memang poin-poin penting yang bisa kita sebutkan. Ini seperti inilah seharusnya kita memanfaatkan perkembangan dari teknologi. Tapi Pak, sebenarnya apa sih Pak tips dari Pak Daniel yang kita bisa sebut saat ini kan kondisi sedang berat sekali ya Pak. Kemudian juga kita harus terpaksa dan juga harus kadang-kadang melakukan sesuatu hal tuh kayak yang berat tapi harus dilakukan. Ini bagaimana dengan tips dari Pak Daniel untuk bagaimana cara kita merawat asa? Iya, kalau tips sebenarnya gini, sebelum saya masuk ke satu tips yang paling penting ya. Tadi Bang Edi juga menyampaikan bahwa ini kondisi yang sebenarnya sangat menguntungkan kita. Untuk kita bisa tidak denial, tapi accept situasi ini gitu. Ya kan? Tadi Bang Edi juga menyampaikan bahwa sebenarnya positifnya banyak loh, kayak gitu. Nah, pertanyaannya gini, kalau kita berikan tips yang bagus sekalipun, kalau kita tidak accept menerima kondisi ini, kita nggak ngapa-ngapain, kayak gitu. Kita nggak ngapa-ngapain. Bang Eri menggunakan Zoom tahun 2008, saya ngambil sertifikasi 2012, itu udah virtual begini nih. 2018 Pak, nanti dikira saya hoax lagi.
2018 kurang satu. 2018, gitu kan. 2018 ya, saya 2012 waktu saya di BINUS, di Yayasan BINUS, saya udah lakukan sertifikasi dari US, udah menggunakan virtual, tapi memang bukan Zoom. Misalnya dari Webex dan lain sebagainya, kita udah lakukan banyak gitu kan, online. Nah, menariknya apa? Tipsnya adalah kita mesti cerdas digital. Ya kan? Kita ada cerdas digital dan kita pahami kontekstualnya kita siapa gitu. Nah, kedua, yang paling penting adalah manfaatkan teknologi ini gitu. Manfaatkan teknologi ini. Nah, bertepatan saya memang bukan di e-commerce. Kalau buat teman-teman sekarang yang lagi naik daun kan e-commerce ya. Nah, belajarlah dari Bang Erik gitu kan. Belajar dari Bang Erik. Ada kelasnya, bisa tanya langsung. Ada acaranya Bang Erik juga di Smart FM gitu kan. Bagaimana kita memulai? Yang penting tuh kita mulai dulu gitu. Kita akan selalu menjadi putus asa kalau kita nggak melakukan apa-apa. Jadi satu tips saya adalah mulai hari ini lakukan sesuatu gitu. Lakukan sesuatu. Banyak kok yang bisa dilakukan. Nah, kalau kita lakukan apakah pasti berhasil? Belum tentu. Tapi yang pasti kita tahu hasilnya apa. Kalau kita gagal, kita coba lagi. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, udah pasti hasilnya. Tidak ada hasilnya. Seperti itu. Ya kan? Udah pasti Itu tidak dari ada saya. hasilnya. Pasti. Ya kan? Itu seperti itu sih dari saya. Mulailah sesuatu hari ini, Smart Listeners, kalau kata Pak Daniel Pilih ya. Lakukan, Bang Erik, lakukan. lakukan. Apapun itu yang penting benar dan juga memanfaatkan dengan baik dan benar ya Pak ya. Ya. Betul. Baik. Bang Erik, ini sepertinya kalau untuk tips agak berbeda Pak Bang dari Pak Daniel V. Ini lebih kepada untuk sebenarnya tips agar pelaku UMKM ini lebih bisa merawat asa Bang. Apalagi yang untuk offline kan kita bisa tahu penjualan dan lain-lainnya pasti bakal sangat berpengaruh terkait dengan situasi dan kondisi pandemi seperti ini. Tips dari Abang untuk para pelaku UMKM bisa tetap merawat asa untuk kedepannya? Wah, ini berat sekali karena ini ulang tahun Smart FM ke-25 coba. Kalau 25, tipsnya salah saya kena hukum nggak nih, Mbak? Bisa nggak sih? Nggak. Luar biasa sekali ya, saya senang sekali Smart FM ini suatu media yang luar biasa yang bisa memberikan kesempatan untuk semua orang belajar dan inilah tips saya sebenarnya ya. Jadi kalau saya sih tapi bahasanya agak beda sama Pak Daniel. Pak Daniel tadi kita harus belajar ya, basically ya, digitally smart. Cuma kalau saya lebih senang saya menyampaikan kita harus cari inspirasi ya. Di masa-masa seperti ini carilah inspirasi. Dan salah satu inspirasi yang bisa kita lihat saat ini bagaimana banyaknya cerita-cerita sukses yang muncul dari Afrika. Ya. Afrika ini kita identik sekali dengan keterpurukan dulu ya, keterpurukan, kelaparan, famine dan lain-lain. Sekarang banyak sekali cerita sukses dari sana. Nigeria salah satunya, ya. Terus Ethiopia, Nigeria, terus Ivory Coast saat ini ya, banyak startup yang menurut saya kemarin diembat murah banget sama venture capital itu karena apa? Karena mereka memang masih kaget ya masuk ke dunia teknologi ini. Jadi menurut saya kita harus cari inspirasi pada waktu kita melihat mereka bisa menggunakan teknologi ini yang namanya tadi tidak digital aware, yang namanya tadi menyembah-nyembah gaptek. Kata gaptek kan banyak yang nyembah di sini, ya. Nah, nanti itu hilang sendiri gitu loh. Hilang sendiri dengan kita cari inspirasi. Karena inspirasi ini menggugah, ini masalahnya emosional gitu. Jadi tips saya buat teman-teman UKM, carilah inspirasimu sendiri, nanti nggak ada yang bisa nyetop itu. Benar. Bang Erik, terima kasih. Pak Daniel, terima kasih. Jadi kalau misalnya saya menyatukan antara Bang Erik dan juga Pak Daniel untuk tipsnya Smart Listeners ya, ketika sudah dapat inspirasi, mulailah hari ini gitu ya, karena semua akan melihat jejak digitalmu. Baik. Luar biasa Mbak Aruna ini. Bang Erik, terima kasih. Pak Daniel, terima kasih ya. Terima kasih. Saya berharap bisa bertemu secara langsung di studio kita. Betul. Baik, Smart Listeners, untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp untuk pertanyaan kuis tadi ya, apa nama anjung seni terbesar di Kota Pekanbaru? Iya benar, jawabannya adalah Anjung Seni Idrus Tintin. Yang saya boleh promosi sedikit karena Anjung Seni Idrus Tintin ini termasuk sebagai anjung seni terbesar di Asia Tenggara Bang, yang ada di Kota Pekanbaru. Luar biasa. Kapan kita bisa ke sana ya? Ayo sini. Diundang aja Bang. Sama Pekanbaru. Baik. Dan untuk pemenangnya ada Mbak Betria di Rumbio ya, dan juga Mbak Dinda di Kecamatan Sayul. Silakan nanti dijemput untuk voucher hotelnya. Pak Daniel V, terima kasih sekali lagi. Bang Erik, terima kasih.
Sama-sama Pak Daniel, terima kasih juga Terima dengan kasih, sharingnya. Bang Erik. Terima kasih semuanya, Mbak Runa juga. Terima kasih Bang Erik. Baik, Sama-sama Baik. Pak. baik. Terima kasih itu tadi Smart Listener rangkaian dari 25 tahun Smart FM Network merawat asa, komitmen, konsisten, dan penuh cinta. Aruna Hamka pamit. Sampai jumpa.